Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat sesama hamba Allah, berbahagia sekali pada malam hari ini kita dapat berkumpul untuk merenungkan ayat-ayat kebesaran Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu kafatan ilan nas basyira wa nazira wa hadiyan ila haqqi wa sirajan munira wa salawatullah salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Insya Allah nanti besok kita ke Istana Ratu Boko. Apa yang Borobudur masih perlu saya jelasin? 12. Sedikit. Itu yang kita Lebih paham. Tadi yang tidak ikut turun, coba angkat tangan. Jadi waktu kita turun ada tiga file yang paling penting itu ada file. Kita naik lagi, itu sabigat, ya sabigat itu yang perlu dijelaskan kan. Jadi sabigat. Nah, itu di dasar laut, itu bekas roda gigi, bekas kendaraan raksasa. Nah, bisa diukur pakai Google Earth. Itu berapa tuh lebar kendaraan ini? Lebarnya 13 kilometer. Lebar. Kan dia berjalan ke sana, itu lebar ini. Roda kiri, roda kanan. Coba renungkan 13 kilo, itu lebarnya seberapa? Lebarnya. Dan ini bumi kita dipenuhi oleh bekas-bekas ini. Tapi bukti bahwa dia pernah berhenti itu di Pulau Jawa. Proses searah Borobudur. Nah, itu ditemukannya di sini dia gambarnya. Kalau tadi yang kita lihat di sini, nah ini dia. Ya. Nah, kira-kira seperti itu dia kendaraan itu. Jadi skopnya itu aja pakai roda. Kalau nggak patah dia. Fungsi skopnya. Nah, skopnya itu pakai roda, kemudian di depan itu ada lampu. Nah, yang di belakang itu adalah kemudi, karena dia harus melakukan kemudi karena untuk melawan arus laut supaya nggak lari lagi dia. Ada kemudi. Nah, ini yang kita sebut sebagai sabigat. Dalam Al-Quran dibilang sabigat. Kendaraan Nabi Daud. Kira-kira seperti ini dia. Ya. Nah, itu yang menjadi pertanyaannya, kenapa nih petak kayak biskuit dibuat? Apa kepentingannya dia buat biskuit sebesar baterai HP kita? Petak. Nggak gampang bikin petak itu, kalau dibahas berapa kali kesalahan, patah ulang lagi. Jadi pesannya apa? Ini benda teknik. Ini
Coba ini langsung nih ya filmnya bagaimana mengukurnya, lihat tuh jalan, bilangannya jalan. Nah, 13 kilo. 13. Ini penampakan dari satelit atau gimana ya? Ini kita turun ke dalam, jadi kita turun ke dalam laut di Google Earth, kita bisa masuk ke dalam kan? Ini bisa masuk ke dalam. Nah, peta dasar laut ini kan dibuat oleh Google Earth pakai suara, Pak. Pakai gelombang suara, jadi ketahuan pakai sonar itu semua. Jadi dasar laut itu semua sudah ada petanya. Nah, adanya gambar ini itu berdasarkan sonar itu. Berapa kedalaman daripada bekas solar kayak gitu? Sedalam laut itu ada catatannya di Google Earth. Sedalam laut Jawa Selatan itu 13,3. Bedanya tampak daripada gajah, sementara bedanya sendiri ada. Mungkin kalau dia terbuat dari besi 500 tahun besi tidak tahan karat. Tapi kalau kayu masih bisa. Bahkan kayu bisa jadi berlian. Tapi kalau besi 500 tahun tidak tahan ya. Apalagi kena garam. Pasti hilang. Ya, kita beruntung hidup di mana orang sudah buat Google Earth. Kalau itu belum dibuat, ya kita mau cerita apa? Itu masalah. Dan kebetulan Pak Kiainya juga bisa memainkan Google Earth itu. Kalau nggak bisa kan repot juga. Sabika. Nah nih. Ini ada bukit, dia jelas saja. Dia jelas saja. Kalau dia harus berbelok, kan repot dia. Berapa kali belok kan? Maka itu dia bikin aja sekalian yang gede. Katanya kita gila saja tuh bukit, supaya dia bisa jalan lurus. Panjangnya belum terhitungan berapa panjangnya kalau lebarnya 13 km. Yang lurus di sejajar Pulau Jawa itu ada sekitar 1.700 kilo. Jadi dari ujung kulon ke Pulau Sumbawa sana, lurus ya. Terus dia berbelok kemana-kemana, banyak lah di seluruh bumi ini banyak dia jalan manuver. Kalau ada pulau dia putari itu pulau. Lebih panjang dari Pulau Jawa dan itu jalannya lurus. Dan dia kalau dia jalan itu di laut, dia jalannya pelan-pelan. Sebab kalau dia cepat tsunami terjadi. Dia jalannya pelan-pelan. Mengangkut berapa puluh ribu orang. 100.000. Ya bisa jadi dia lagi mencari biji besi di dasar laut. Karena kita terobsesi dengan kata luna. Wa alanna lahu hadid. Alanna itu kita artikan luna. Jadi gambar kita luna itu apa ya? Luna kayak dodol gitu kan. Ya kata luna itu mempengaruhi kita. Kita tidak pernah berpikir bahwa alanna itu membuat besi jadi serbuk. Maka itu pantai selatan Pulau Jawa itu pasir besi semua. Dari mana pasir besi? Jangan-jangan Nabi Daud bikin ambil biji besi ini di dasar laut, kan dia berasal dari meteor besi itu yang jatuh dari langit. Nah,
dibikin kayak serbuk sama dia, ditaruh sama dia di pantai selatan Pulau Jawa untuk anak cucu. Iya, seperti Cina. Itu pantai selatan Pulau Jawa itu pasir besi semua. Iya. Itu siapa yang buat? Nggak mungkin dia terjadi secara alami. Jadi dia melunakkan besi itu, ya kata lunak itu kita kira seperti odol, lunak, enggak. Sehingga kita bilang Nabi Daud bikin keris gitu dilunakkan. Tidak itu yang dimaksud Al-Quran lunak. Bisa jadi serbuk saja besi dibikin jadi Dari bongkahan. dari bongkahan jadi pasir gitu. Nah dia butuh kendaraan yang besar, Sabiha. Nah ini kita ukur ini, bukit ini 11 kilo. 11 kilo. 11 kilo Tingginya. tinggi bukit itu. 11 kilo. Dari dasar. Dari dasar ini, dasar ini. Ya, 11 kilo ini kan, 11,4 kilo. Hampir 4 kali tinggi Gunung Ciremai berarti. Iya, 11 kilo. Nah, Mount Everest itu gunung tertinggi di bumi itu 8,85. Everest itu dia di pegunungan Everest itu tingginya cuma 8, sekian cuma. Nggak ada sampai 11. Nah, bayangkan. Kenapa? Karena dia tidak mau jalan memutar, dia ingin jalan terus. Makanya dia bikin besar. Tahu berapa itu lah. Nah dia ternyata dia menuju pulau Kokos ini. Nah, kemudian baru dia berbelok. Jadi dari jauh dia lihat ada pulau di situ, kita lihat di apa? Datang di sini dia. Nah dia di sini dia baru berbelok ke sana. Itu dia Pulau Kokos. Di mana Pulau Kokos itu? Nah di situ Pulau Kokos. Ya, Pulau Kokos. Itu panjangnya berapa? 17 kan 1.700 kan kilometer. Itu dari ujung kulon ke Pulau Sumbawa. Dan itu jalannya lurus, tidak berbelok. Ya karena kendaraannya besar sekali, berbelok jadi masalah kan, lama kan berbelok. Ujung kulon ke Flores. Kira-kira jadi bahan bakarnya itu apa? Nah kalau menurut penelitian saya, gunanya untuk apa? Ini jawabnya di sini. Kalau saya mengatakan sesuatu, Bapak Ibu pasti membayangkan sesuatu itu kan, ya kan? Kalau salah membayangkan, kan jadi repot, yang rusak otaknya kan. Misalnya, kalau saya bilang kucing, Anda membayangkan ada hewan kakinya 4 kan? Tapi kalau saya bilang ular, berarti Anda membayangkan begini banyak-banyakan. Tapi kalau saya bilang kucing, Anda membayangkannya kayak gini kan berarti bermasalah otak Anda. Kucing saya bilang, tapi Anda membayangkan begini-begini. Itu tidak boleh terjadi kepada manusia ketika Allah mewahyukan sesuatu. Oke? Nah sekarang Allah mengatakan dahsyat. Apa yang Anda bayangkan? Selama ini kata dahsyat itu terbayang apa di kepala Anda? Ya apa? Luar biasa apa? Itu yang jadi masalah. Sekarang Allah ingin membayangkan sesuatu tentang dahsyat ke kita.
Ya, karena Allah bilang aku dahsyat. Qawiyun syadid, kuat dan dahsyat. Pertanyaannya, engkau dahsyat itu bagaimana ya Allah? Kan itu pertanyaan kita. Tidak sama dengan acara dahsyat di RCTI. Nah, ini kamus dahsyat. Jadi kata dahsyat itu perlu dikamuskan. Bagaimana caranya? Sesungguhnya dia kuat dahsyat. Dahsyat itu gimana? Allah itu kuat dahsyat. Dahsyat itu bagaimana? Ya bagaimana? Luar biasa. Itu kan cuma kata-kata. Bagaimana gambarnya? Penggambarannya gimana? Ini sesungguhnya Allah kuat dahsyat yang mempunyai balasan. Inna Allah qawiyyun syadidul iqab. Syadid itu yang kita artikan dahsyat. Sebenarnya belum diterjemahkan itu. Itu pengambilan dari kata syadid, saya dahsyat. Kalau tidak ada contohnya, tidak ada gunanya ayat ini. Nah, jadi diceritakan di sini bahwa Daud membunuh Jalut. Nah, kemudian dia diberi kerajaan. Diceritakan di sini bahwa Daud menjadi raja dan sekarang dia punya kerajaan. Nah, hai Daud, kami menjadikanmu khalifah. Daud jadi khalifah, pengganti di bumi. Dia jadi raja sekarang. Jadi dia punya kerajaan sekarang. Nah, kemudian baru buatlah sabiqat dan ukurlah dalam sardu. Kenapa harus diukur? Karena dia harus tahu untuk apa sabiqat ini dibuat. Untuk kamus dahsyat. Kalau dibikin kecil aja nggak dahsyat dong. Jadi harus besar, ya kan kamus dahsyat. Nggak cukup itu. Mungkin udah bertengkar sama Sulaiman dia. Panis segini nggak cukup. 100 meter itu nggak cukup untuk kamus dahsyat. Berapa? Lagi gede, yang gede lagi katanya. Bagaimana Bia? Suruh jin kamu mengangkat besi itu. Kamu kan bisa menyuruh jin. Itu alasannya kenapa sampai 13 kilo lebarnya. Dalam sardu, ini kata sardu ini, ya tujuan. Jadi ada tujuannya dia buat itu dan harus ukurannya. Untuk apa ini dibuat? Untuk mengkamuskan dahsyat. Karena dahsyat ini sinonim dengan akbar, ya kan? Wal fitnatu akbaru minal qatl, ya kan? Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi dia sinonim dengan akbar. Nah, ini dia buat. Ini dia. Nah, kalau baju besi itu lapisin. Lapisin, saya terima itu keadaan dari kata libasa, pakaian, ya kan? Tapi sabiqat, Departemen Agama mengartikannya baju besi yang sebesar juga. Dari mana? Karena dia belum ketemu, dia bukan roda gigi raksasa ini. 13 kilo. Jadi inilah yang dikatakan, dan kami dahsyatkan kerajaannya. Wasadatna mulkahu. Apa buktinya dahsyat? Kendaraannya 13 kilo. Kalau begitu, sekarang kalau dibilang, bagaimana kamu dahsyat itu? Kendaraan itu 13 kilo itu dahsyat. Jadi kalau nanti kita baca ayat itu, otak kita udah enteng gitu, udah bisa tersenyum. Itu salah satu tujuan daripada kita melakukan ekspedisi jelajah negeri Sabah ke Borobudur itu.
ada ngaji di situ, ada ayat yang kita lihat, dan itu tidak bisa dijelaskan di tempat lain. Kalau nggak diceritakan, nggak ada gambar sandiwanya, gimana mau ceritakan kan? Ini ujung-ujungnya nggak ke dasar. Syadidul iqab. Nah, jadi khatamlah kita dengan kata syadid. Syadidul iqab itu udah khatam kita. Sebuah kata dalam Al-Quran khatam. Wah, luar biasa. Dan itu nanti ada pahalanya di akhirat. Sebagai orang yang sidik, kita harus tahu maknanya dengan benar.